Shalom Sobat STI. Sebelum kita mengawali hari ini, mari kita sama-sama membaca, menggumuli firman Tuhan, dan biarlah firman ini menjadi pedoman kita dalam menapaki segala aktivitas pelayan yang Tuhan percayakan kepada kita hari ini. Namun sebelum mari kita berdoa. Segala puji syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Kami bersyukur ketika hari ini Engkau masih memberkati kami, masih berikan kesempatan kami. Dan saat ini sebelum kami melangkahkan kaki kami untuk melakukan setiap tugas, tanggung jawab, pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada kami. Dan saat ini kami mau membaca, merenungkan, menggumulkan firman-Mu. Dan biarlah firman ini mampu untuk menjadi pedoman, menuntun kami sepanjang aktivitas kami hari ini. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan sepenuhnya pemberitaan firman-Mu, renungan kami pada pagi hari ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama Allah Tritunggal yang Esa kami berdoa. Amin. Seringkali persoalan yang menghantam kita membuat kita merasa diri kita itu sendirian, dan tak hayal kerapuan melalui persoalan yang menimpa kita menjadikan kita pribadi yang paling menderita. Kita menganggap diri kita sendirian, bahkan acap kali kita merasa Allah tidak hadir di tengah-tengah persoalan ataupun problematika yang sedang kita alami. Dan pada kesempatan pagi hari ini kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan dari Keluaran pasal yang pertama ayat 8 sampai yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Kemudian bangkitlah seorang raja baru memerintah tanah Mesir yang tidak mengenal Yusuf. Berkatalah raja itu kepada rakyatnya, bangsa Israel itu sangat banyak dan lebih besar jumlahnya daripada kita. Marilah kita bertindak dengan bijaksana terhadap mereka, supaya mereka jangan bertambah banyak lagi. Dan jika terjadi peperangan, jangan bersekutu nanti dengan musuh kita dan memerangi kita, lalu pergi dari negeri ini. Sebab itu pengawas-pengawas Rodi ditempatkan atas mereka untuk menindas mereka dengan kerja paksa. Mereka harus mendirikan bagi Fir'aun kota-kota perbekalan, yakni Pitom dan Raamses. Tetapi makin ditindas, makin bertambah banyak dan berkembang mereka, sehingga orang merasa takut kepada orang Israel itu. Amin. Sobat ST yang terkasih, kalau kita membaca, mengamati kitab Keluaran secara komprehensif, kita akan memahami bahwasanya tema utama dari kitab Keluaran adalah kehadiran Allah. Jika diperhatikan secara seksama, dalam Keluaran pasal yang pertama sampai pasal yang kedua ayat 22, itu menjelaskan bagaimana kehadiran Allah itu bertindak di belakang layar. Jadi Allah tidak menampakkan dirinya secara langsung, tetapi pekerjaan Allah, pemeliharaan Allah itu nyata, meskipun Allah itu bekerja di belakang layar. Lah, kemudian kalau kita mulai melihat Keluaran pasal yang kedua ayat 23 dan selanjutnya, Allah mulai bertindak di depan layar. Lah, Sobat STI yang terkasih, dalam perenungan kita pagi hari ini, kita ada di bagian di mana Allah masih bertindak di belakang layar, meskipun tidak secara implisit tertulis di situ. Perhatikan mulai narasi dalam Keluaran yang pertama dapat dipahami bahwasanya Fir'aun melawan rencana Allah tetapi gagal. Perhatikan di dalam Keluaran 1 ayat yang ke-7. Orang-orang Israel beranak cucu dan tak terbilang jumlahnya. Mereka bertambah banyak dan dahsyat berlipat ganda, sehingga negeri itu dipenuhi mereka. Jadi kalau kita melihat konteks sebelumnya, bagaimana satu orang yaitu Yusuf, dimulai dari Yusuf, dia di Mesir dan kemudian saudara-saudaranya di Mesir. Oleh sebab itu hari semakin hari keberadaan bangsa Israel itu semakin banyak, semakin berlipat kali ganda di Mesir. Lah, konteks dari Keluaran 1 ayat 7 menjelaskan bahwa perkembangan Israel itu adalah karena berkat Tuhan. Kalau kita melihat lagi
dalam kitab Kejadian itu merupakan penggenapan terhadap perjanjian Abraham. Kita bisa lihat di dalam Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai yang ketiga. Bagaimana Tuhan akan menjadikan Abraham menjadi bangsa yang besar. Lah, Allah akan membuat keturunan Abraham sangat banyak, seperti bintang di langit dan pasir di tepi laut. Maka ketika Fir'aun berusaha menghentikan perkembangan Israel dengan berbagai strategi yang dilakukan, semuanya usahanya pun gagal total. Bangsa Israel tetap berkembang dan bahkan bertambah banyak. Sobat ST yang terkasih, kalau kita melihat Keluaran pasal yang pertama, ayat 8 sampai yang ke-22, itu setidaknya ada 3 strategi. Strategi yang ditampilkan, yang dimunculkan oleh Fir'aun sebagai upaya untuk menghentikan perkembangan bangsa Israel di Mesir, supaya mereka tidak semakin banyak. Perhatikan di dalam ayat 8 sampai 12. Strategi yang pertama adalah Fir'aun itu menindas orang Ibrani. Fir'aun itu menindas orang Ibrani. Tetapi apa hasilnya? Hasilnya Israel tetap berkembang dan orang Mesir semakin takut. Saudara perhatikan lagi di dalam ayat 13 sampai 21 di dalam pasal yang pertama. Strategi yang kedua apa? Fir'aun memerintahkan para bidan membunuh semua anak laki-laki Ibrani ketika lahir. Tetapi hasilnya apa? Hasilnya bidan-bidan lebih takut akan Allah daripada Fir'aun, sehingga tidak terjadi itu. Kemudian strategi yang ketiga, saudara bisa lihat di dalam pasal yang pertama ayat 22. Fir'aun memerintahkan seluruh rakyat Mesir melemparkan setiap anak laki-laki Ibrani ke dalam sungai Nil. Tetapi hasilnya apa? Hasilnya anak putri Fir'aun sendiri yang menyelamatkan Musa. Mengapa itu bisa terjadi? Jelas, karena Allah hadir di tengah mereka, meski berada di belakang layar. Dengan demikian, secara sederhana dapat dipahami bahwasanya tidak ada yang bisa menggagalkan rencana Allah, meski dengan berbagai daya dan upaya yang dilakukan. Sobat ST yang terkasih, rencana Tuhan bagi umatnya seringkali itu mengandung penderitaan tanpa penjelasan dan keterangan. Kita seringkali berpikir kita sudah terlibat dalam rencana agung Allah dengan melayani Dia sebagai hamba Tuhan, sebagai dosen, pelayan baik di gereja maupun lembaga pendidikan. Tetapi seolah semua terasa susah, bukan? Penderitaan dan masalah tak kunjung berhenti dan tak meninggalkan penjelasan dan keterangan mengenai hal ini. Sehingga kita sering menanyakan, mengapa. Mengapa saya sudah melayani Tuhan, kenapa saya susah? Kenapa saya terlibat di dalam pelayanan, kenapa saya selalu disalahpahami? Kenapa saya selalu dipersalahkan? Kenapa saya diperlakukan dengan tidak adil? Mungkin. Lah, seringkali itu pertanyaan kita. Rencana Tuhan bagi umatnya seringkali mengandung penderitaan tanpa kejelasan. Itu yang terjadi. Seringkali tak hayal banyak hamba Tuhan meninggalkan pelayanan, meninggalkan pekerjaan Tuhan. Kenapa ini terjadi atas hidupan saya? Kenapa enggak orang lain? Kenapa saya? Saya sudah memberikan diri saya untuk melayani Tuhan. Saya sudah memberikan diri saya untuk mengabdikan diri melayani Tuhan sepenuh waktu. Kenapa hidup saya susah? Kenapa hidup saya menderita? Bukankah itu yang terjadi, saudara-saudara? Tetapi kalau kita merenungkan di dalam Keluaran pasal yang pertama, tidak berhenti di situ. Memang ada penderitaan, tetapi tidak berhenti di situ. Akan tetapi pemeliharaan dan pertolongan Tuhan tetap berjalan dalam situasi yang sulit ini. Saudara bisa lihat di dalam kisah bidan-bidan, di dalam Nats pasal pertama ini, Allah mengetahui apa yang harus dibuat, kapan perlu dilakukan supaya rencananya akan digenapi, dan juga ada kuasa untuk melakukannya. Artinya, Dia hadir dan setia
dalam pergumulan kita. Seringkali dalam kesendirian kita, dalam kerapuan kita, dalam kerentanan kita, dalam keringkian kita, ada Allah yang bekerja di balik layar untuk menolong kita. Anda tidak sendirian. Mungkin seringkali kita berpikir Allah tidak peduli dengan saya, seolah-olah Allah tidak hadir di tengah-tengah saya. Allah tidak hadir atas pergumulan saya. Tetapi Bapak, Ibu, Saudara, sobat Isni terkasih, Allah hadir di belakang layar. Meskipun Allah tidak secara langsung kelihatan hadir seolah-olah tidak ada, tetapi Allah hadir mungkin saja di belakang layar. Dengan apa? Dengan penyertaan, dengan pertolongan, pemeliharaan daripada Allah, sehingga kita bisa bertahan di dalam penderitaan, dalam kesusahan, dan kita bisa tetap maju melayani Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.